Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkul Ramadan Fatan ingin menjelaskan tentang teori-teori dalam etika bisnis. Etika bisnis bukan sekedar hanya prinsip moral, melainkan fondasi yang menopang setiap keputusan di perusahaan. Peran pentingnya terlihat dalam membangun kepercayaan tidak hanya dengan pelanggan dan mitra bisnis, tetapi juga dengan seluruh masyarakat. Penerapan etika bisnis yang kokoh bukan hanya tentang menciptakan keberlanjutan, melainkan juga reputasi positif perusahaan di panggung global. Yang kedua ada kebahagiaan terbesar. Yang pertama ada definisi, tindakan yang benar memaksimalkan kebahagiaan secara keseluruhan. Yang kedua ada aplikasi, analisis biaya, manfaat dalam keputusan bisnis untuk hasil yang terbaik. Contohnya ada keputusan Ford Pinto yang kontroversial karena prioritas efisiensi biaya. Selanjutnya ada deontologi, kewajiban moral. Yang pertama ada definisi, tindakan yang benar berdasarkan kewajiban moral, bukan konsekuensinya. Yang kedua ada aplikasi, menghormati hak individu dan mematuhi aturan etis tanpa kompromi. Contohnya ada penolakan Merck mematenkan obat AIDS demi akses yang adil di Afrika. Selanjutnya ada teori keadilan, kesetaraan dan kewajaran. Yang pertama ada definisi, mendistribusikan sumber daya dan keuntungan secara adil dan setara. Yang kedua ada aplikasi, kebijakan kompensasi dan kesepakatan kerja yang sama bagi semua. Contohnya ada Starbucks dukung petani di kopi di negara berkembang melalui program adil. Selanjutnya ada teori hak, perlindungan hak individu. Yang pertama ada definisi, setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Yang kedua ada aplikasi, privasi karyawan, kebebasan berbicara dan hak konsumen yang harus dijaga. Ya, contohnya ada Apple yang berkomitmen pada perlindungan data pribadi penggunanya. Selanjutnya ada penerapan teori dalam studi kasus. Kasus Nike, kritik atas kondisi kerja di pabrik luar negeri memicu perhatian global. Yang kedua ada analisis utilitarian, mengevaluasi dampak ekonomi versus pelanggaran hak pekerja. Yang terakhir ada analisis deontologi, menegaskan kewajiban Nike hormati hak asasi manusia. Selanjutnya ada tantangan dan kritik terhadap teori utilitarianisme. Yang pertama, sulit mengukur kebahagiaan dan bisa abaikan minoritas. Yang kedua ada deontologi, kaku dan sulit diterapkan dalam konflik kewajiban. Yang terakhir ada teori keadilan, interpretasi beragam tentang apa yang adil secara sosial. Kesimpulannya jadi, yang pertama, kombinasi berbagai teori membentuk kerangka kerja etika bisnis yang holistik dan menyeluruh. Yang kedua ada pentingnya penyesuaian nilai-nilai etika dengan konteks dan budaya perusahaan tidak dapat diabaikan. Yang ketiga ada etika bisnis tidak sekedar soal keputusan melainkan juga menciptakan dampak positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.